Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Astra Suryawan dan pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi bahasa Inggris kelas 9 yaitu tentang narrative text. Jadi, apa itu narrative text? Narrative text adalah sebuah teks yang berisikan sebuah cerita yang terjadi secara kronologis dan saling terhubung. Adapun jenis-jenis dari narrative text adalah fairy tale atau dongeng, kemudian misteri, kemudian science fiction, selanjutnya romance, dan berikutnya adalah fable atau cerita-cerita di mana hewan dapat berbicara. Dan masih banyak contoh lain dari narrative text tersebut. Kemudian, adapun ciri-ciri dari narrative text sebagai berikut. Yang pertama, narrative text itu menggunakan yang namanya action verb, di mana action verbnya ini berkaitan dengan past tenses. Yang kedua, narrative text itu menggunakan noun atau kata benda. Selanjutnya, narrative text juga menggunakan adjective dalam bentuk noun phrase. Dan berikutnya, narrative text menggunakan conjunction atau kata penghubung. Mari kita bahas lebih detail terkait ciri-ciri dari narrative text. Yaitu menggunakan action verb dalam bentuk past tenses. Jadi past tenses ini adalah kalimat-kalimat atau kata kerja yang berkaitan dengan masa lalu. Sebagai contoh, Malin Kundang lived in the seashore. Kata live di sini adalah kata kerja, lebih tepatnya kata kerja kedua. Jadi kita menggunakan kata kerja kedua untuk menyatakan kejadian yang ada di masa lampau. Jadi di sini Malin Kundang tinggal di tepi pantai. Dan ini terjadi di masa lampau. Kemudian, contoh berikutnya adalah she was Malin Kundang's mother. Dia adalah ibu dari Malin Kundang. Was di sini adalah bentuk lampau dari is. Oke, jadi biasanya kita akan menggunakan is, tapi karena ini merujuk pada masa lampau, maka kita akan mengatakan was. She was. Berikutnya, kita ke noun. Jadi di narrative text itu menggunakan noun atau kata benda. Contohnya adalah mother, boy, and son. Contoh kata benda yang lain adalah ship, yang artinya kapal. Kemudian island, yang artinya pulau. Berikutnya ada juga trader, yang artinya pedagang atau orang-orang yang berjualan. Selanjutnya ada juga wife atau istri, kemudian husband atau suami. Jadi kata benda itu tidak selalu berhubungan dengan benda mati ya, karena kata benda itu bisa sesuatu yang hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Berikutnya kita membahas ke penggunaan adjective. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di narrative text kita menggunakan adjective dalam bentuk noun phrase. Nah, sebagai contoh adalah berikut. Kita lihat a beautiful princess. Oke, seorang putri yang cantik. Jadi beautiful ini adalah adjective atau kata sifat. Kemudian a big crocodile. Buaya yang besar. Big di sini adalah adjective. Selanjutnya, a great hunter. Pemburu yang hebat. Nah, great di sini adalah adjective. Kemudian kita lanjutkan ke conjunction atau kata hubung. Jadi, kata hubung sangat penting sekali dalam menyampaikan sebuah cerita
Jadi ada beberapa contoh dari kata hubung di narrative text. Salah satunya adalah and yang artinya dan. Maling kundang and his mother. Maling kundang dan ibunya. Kemudian she tried to meet her son, but she could not. Jadi but di sini artinya tapi. Dia mencoba untuk bertemu anaknya, tapi dia tidak bisa. Sekali lagi, but adalah tapi. Kemudian contoh yang lain adalah the princess didn't like him because he is ugly. Jadi because di sini juga merupakan kata hubung yang berkaitan dengan sebab akibat. Because di sini artinya karena. Jadi putri tersebut tidak menyukai dia karena dia buruk rupa atau jelek. Kita lanjut ke structure of narrative text atau struktur-struktur dari narrative text itu. Jadi biasanya di narrative text itu harus ada 3 struktur ini. Yang pertama adalah orientation. Yang kedua adalah complication. Dan yang ketiga adalah resolution. Dan terakhir, yang bersifat opsional atau tidak wajib disertakan dalam narrative text yaitu reorientation. Nah, untuk lebih lanjut, kita bahas di next slide. Yang pertama adalah orientation. Orientation adalah pendahuluan dalam sebuah cerita. Biasanya orientation itu akan berisikan tentang siapa, ya, kapan, dan di mana cerita itu terjadi. Sebagai contoh, di awal tentang maling kundang pasti kita akan diperkenalkan dulu siapa saja yang akan terlibat dalam cerita. Apakah ada maling kundang, terus ibunya, kemudian mungkin warga desa yang ada di sekitar rumahnya maling kundang. Kemudian kapan? Kapan membahas tentang waktu. Apakah terjadi di 50 tahun yang lalu, atau terjadi 100 tahun yang lalu, dan lain sebagainya. Kemudian di mana? Ini membahas tentang lokasinya. Di mana sih cerita itu terjadi? Apakah di sebuah perbukitan, apakah di pedesaan, di perkotaan, atau yang lain. Selanjutnya, kita ke complication. Nah, complication adalah awal dari sebuah masalah atau konflik dalam cerita yang nantinya akan berujung pada klimaks atau puncak masalah. Biasanya di complication itu kita akan dijabarkan atau diberitahu apa sih masalah yang akan dihadapi oleh tokoh utama. Dan nantinya masalah awal itu yang dihadapi akan berujung pada puncak cerita. Itu yang biasa disebut dengan klimaks. Oke. Selanjutnya kita ke resolution. Nah, setelah tokoh utama menghadapi permasalahan di complication, maka di sini ada yang namanya resolution, yaitu akhir cerita atau solusi dari masalah yang telah terjadi. Apakah nanti akan berakhir bahagia atau berakhir duka di cerita tersebut. Sebagai contoh, cerita maling kundang itu akan berakhir duka, di mana maling kundang akan dikutuk menjadi batu. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. See you!